Yogyakarta merupakan kota pendidikan yang di dalamnya terdapat ratusan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Dilansir dari detik.com, Kota Yogyakarta memiliki total 5 perguruan tinggi negeri dan 104 perguruan tinggi swasta. Mahasiswa diberikan berbagai fasilitas oleh lembaga institusi, bahkan daerahnya masing-masing. Akan tetapi, masih ada mahasiswa yang melenceng untuk menyalahgunakan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa. Salah satunya, menggunakan jasa joki skripsi. Tidak hanya itu, beberapa alasan lain muncul dari mahasiswa, seperti lebih efisien waktu, hingga mahasiswa terlalu sibuk dengan urusan pribadinya. Fenomena joki skripsi sudah menjamur di berbagai kota, salah satunya pada daerah istimewa Yogyakarta. Jasa joki skripsi ini hadir untuk membantu mahasiswa menyelesaikan tugas akhirnya, yaitu skripsi. Jadi alasan saya menggunakan jasa joki skripsi ini, yang pertama supaya bisa lulus tepat waktu. Tepat waktu itu 4 tahun supaya cepat masuk dunia kerja juga. Ya itu sih alasan paling utama supaya lulus kuliah tepat waktu, karena kalau ditunda-tunda nanti makin lama. Jalan dari para pengguna joki tampak sangat mulus. Nyatanya, mereka bekerja 2 kali dibandingkan dengan yang tidak menggunakan joki. Selain mengeluarkan uang, pengguna joki juga tetap harus mempelajari materi, dan saat bimbingan tetap diminta mengulang lebih dari 1 kali. Padahal tujuan menggunakan joki untuk mempercepat pengerjaan. Menurut saya sih sangat efektif ya, karena bisa membantu saya lulus tepat waktu. Sebenarnya nih kalau mau dibilang ya, tanpa jasa joki pun saya bisa, tapi memerlukan waktu yang lebih lama kalau tanpa jasa joki, karena skripsi itu kan perlu penelitian yang panjang ya, dan perlu orang-orang yang paham juga. Adanya jasa joki skripsi cukup membantu mahasiswa yang memiliki kendala bimbingan dengan dosen. Akan tetapi, kemunculan jasa joki skripsi dapat membuat mahasiswa menjadi pemalas dan menggantungkan tanggung jawab sepenuhnya ke penjoki. Saya juga punya kendala selama bimbingan. Dosen saya ini orangnya hilang-hilang terus. Misalnya, saat saya hubungi, balasnya lama banget. Jadi waktunya kemakan juga dari dosen itu. Hubungi saya balik, terus saya kerjain skripsi itu. Jadi ya si jasa joki ngebantu banget kalau saya tidak paham di mana nih. Nah terus karena dosennya hilang-hilang, lama respon dan waktunya makin mepet. Nah itu kurang pemahaman saya di situ. Ya udah, saya minta bantu menggunakan jasa joki tersebut, dan menurut saya tuh efektif karena dengan jasa joki itu juga kita tidak kosong aja gitu, kayak paham banget jadinya. Keberadaan jasa joki skripsi ini memunculkan pro dan kontra. Di satu sisi, menjadi penolong bagi mahasiswa yang kesusahan. Di sisi lain, menjadi sampah akademik karena kecurangan penggunaan jasa joki skripsi. Itu bermula dari tahun 2020. Sebenarnya bukan joki juga sih kan. Jadi waktu kuliah tuh teman sekelas saya udah pada mulai sibuk kerja. Nah ada yang minta tolong dong bantuin bikin tugas kue. Ya udahlah saya coba bantuin. Terus udah selesai dia bayar nih. Habis itu nggak cuma satu, mulai merembet-rembet. Lama-lama udah mulai banyak yang pesen. Nah habis itu mulai banyak tuh yang minta tolong bantuin kerjaan tugas gitulah ya, istilahnya joki tugas gitu. Oke, kalau kisaran harga setiap daerah kan beda-beda. Gaji UMR tuh kan beda-beda. Jadi kalau di luar Jakarta itu 5 juta udah sama revisi, udah dibimbing juga. Kalau di Jakarta itu 7 juta udah sama dibimbing, udah kita ajarin, udah direvisi juga. Kalau untuk orang lain tuh saya emang pribadi tuh nggak matok harga yang saklek. Jadi kalau harga 7 juta cuma orangnya ada duitnya 4 juta atau 5 juta, ya udah beres gitu aja kan. Juga tujuan saya tuh kan bukan nyari duit, tujuan utamanya bukan itu. Joki skripsi berawal mula dari membantu teman hingga menjadi pekerjaan sampingan. Ngisi waktu luang aja sih, karena kebetulan kan saya belum ada pekerjaan nih, harus nunggu ijazah S2. Ya belum ada pekerjaan tetap. Arum
Menjadi penjoki hanyalah pekerjaan sampingan. Selain menjadi penjoki skripsi, ia juga menerima jasa joki tugas sekolah dan kuliah. Terus waktu nunggu ijazah S2 ini kan saya gabut, ya udah jadi terima aja kalau ada yang mau joki, walaupun itu bukan skripsi ya, cuma apapun itulah, mau tugas dari SD sampai SMA, ya itu saya terima. Misalnya ada orang yang minta joki, tapi biasanya saya tuh nggak mau terima orang yang nggak mau diajarin. Jadi kalau orangnya tuh maunya joki aja tanpa mau diajarin tuh kan susah, kan soalnya dia sendiri yang ngasih tahu ke dosen pembimbingnya gitu. Belum tentu dalam pengerjaannya nanti misal saya udah bikin judul, terus kan dia ajuin ke pembimbingnya itu, belum tentu dosen pembimbingnya tuh ACC. Nah, sebenarnya dia sendiri harus belajar dan harus nulis juga. Itu jadi harus mau diajarin. Arum dalam mencari kliennya hanya mengandalkan promosi dari mulut ke mulut. Saat dia sedang tidak ada pekerjaan, disitulah ia mulai menawarkan jasanya untuk membantu tugas orang lain, bahkan yang berbeda jurusan sekalipun. Lebih dari mulut ke mulut sih, karena kan saya ngerjain ini kalau lagi gabut, daripada nggak ngapa-ngapain ya mending nawarin buat ngerjain tugas orang lain. Yang kemarin tuh anak seni apa gitu ya, lupa, anaknya minta joki skripsinya, dia kan ya saya jadi tahu kalau jurusan seni tuh jadi oh gini skripsinya, terus pelajaran-pelajarannya dipelajari tuh tentang apa aja. Jadi pas joki ini merasanya jadi tambah pinter gitu kan, karena ya saya bisa bantuin orang dari jurusan lain. Ya nambah ilmu itu kan, tambah harus kuliah jurusan itu ya, jadi senang, jadi happy. Kalau mendapatkan hal baru sih ya pasti banyak banget, karena kita kenalan sama anak-anak jurusan lain, terus saya jadi tahu mereka belajar apa aja, terus apa yang mereka teliti di penelitian skripsinya itu, dan ya. Nah, untuk ngerjain skripsi orang lain yang jokian itu nggak sampai segitu sih, ya paling lama 1 semester lah udah selesai. Ya karena saya udah hafal celah-celahnya dosennya, udah hafal maunya dosennya di mana. Jadi kalau si yang joki ini habis revisi itu sama dosennya, dia bilang tuh salahnya tadi di mana, yang dibenerin sama dosennya tuh di mana. Dia bilang ke saya, nah nanti saya siapin tuh. Saya bilang ke dia, kamu ntar hafalin bagian ini, kamu ntar bilang dosennya kayak gini ya kayak gitu aja sih. Menulis skripsi tentu melalui perjalanan yang tidak mudah. Kurangnya komunikasi dengan dosen, rasa percaya diri, hingga malas menjadi faktor penghalang dalam mengerjakan skripsi. Skripsi memang terlihat sebagai momok bagi sebagian mahasiswa. Padahal, di samping itu, mengerjakan skripsi tanpa joki akan menjadi sebuah pembelajaran tersendiri bagi mahasiswa. Kalau menurut saya, itu di saat kita ngelakuin sesuatu yang pertama kali, ya pengalaman kita yang pertama kali, harusnya kita lakuin sendiri, jangan joki. Karena pengalaman pertama itu yang paling berkesan. Sesuatu yang pertama itu kalau kita lakuin itu selalu berkesan. Terus kalau mereka tuh ngejoki di sesuatu yang pertama kali, ya mereka nyoba ya udah nggak ada kesannya hidupnya gitu. Menurut saya sih untuk jokian skripsian itu kayaknya nggak boleh deh, soalnya kan skripsian itu urusan pribadi dari mahasiswa itu sendiri. Iya, jadi bener. lebih baik dikerjakan sendiri ya, walaupun sulit, walaupun banyak revisi, banyak kendala, banyak masalah, tapi tuh sebagai pribadi, urusan pribadi mahasiswa itu harus dikerjakan sendiri gitu. Jangan nggak usah joki, nggak apa-apa, dinikmati aja prosesnya. Seperti itu. Jadi menurut saya lebih baik kita mengerjakan skripsi itu sendiri. Jadi dengan kita mengerjakan sendiri skripsi tersebut, dengan kita mencari ilmu di kuliah, semua ilmu yang kita udah pelajari di perkuliahan itu dapat kita sampaikan di hasil akhir kita nanti. Itu sih menurutku. Menggunakan jasa joki skripsi memang terlihat menyenangkan dan menggiurkan. Akan tetapi, apakah kita dapat memahami apa yang telah dipelajari selama di bangku perkuliahan? Oke, pendapat saya itu pasti melanggar gitu ya, melanggar, tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh prodi gitu ya. Itu menyalahi aturan yang ada. Mahasiswa semakin ada aturan,
semakin dilanggar karena merasa dirinya tertantang untuk melakukannya. Ada beberapa sih gitu ya, tapi ini kebanyakan tidak tertulis gitu, tidak tertulis aturan tersebut, siapa yang melanggar akan dihukum seperti apa, itu tidak tertulis. Tapi kebanyakan umumnya hampir setiap kampus itu ada yang dia itu tidak diakui karyanya. Itu pertama, itu yang paling parah. Yang kedua gitu ya, yang ringan biasanya mereka akan disuruh menulis ulang gitu ya, menulis ulang tentang karya atau tulisan atau skripsi yang mereka kerjakan yang mana itu menggunakan joki kayak gitu. Adanya jasa joki skripsi ini selain merugikan diri sendiri dalam menuntut ilmu, juga melanggar hukum. Hal apa yang membuat jera? Hukuman pastinya. Hukuman itu sendiri gitu ya, dimana ketika hukuman yang kedua yang ringan itu sendiri gitu ya, yang ringan itu banyak mahasiswa yang tetap masih melakukan gitu ya, pada akhirnya kita akan menerapkan hukuman yang paling berat gitu. Kalau ternyata di hukuman yang paling ringan itu mahasiswa yang lain tidak mengikuti gitu ya, yang tidak mengikuti, ya akhirnya kita tidak menggunakan hukuman yang paling berat. Setiap lembaga pendidikan memiliki taktiknya tersendiri dalam mengetahui apakah mahasiswanya menggunakan jasa joki maupun tidak. Untuk mengetahui tidak ada cara pasti gitu ya. Itu hanya berdasarkan asumsi dari para dosen gitu. Nah, asumsi yang sering kita gunakan itu sendiri adalah lebih kepada seberapa bisa mahasiswa itu menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dosen gitu. Ceritanya misalnya ada mahasiswa yang mau skripsi bimbingan, ketika ditanya dia tidak bisa menjawab, otomatis kita akan berpersepsi pertama negatif gitu. Kemudian kita akan bertanya, memastikan kembali apakah ini benar-benar hasil karyanya dia atau tidak. Kemudian kita akan menggunakan alat bantu, ada namanya Turnitin. Turnitin itu mau mengecek tingkat plagiasi si karya mahasiswa tersebut gitu. Kalau misalnya plagiasinya sampai 99% atau 80%, 70%, otomatis kita akan berasumsi karyanya jiplak. Oke, pesan saya pastinya jangan pakai joki, karena mau pakai joki itu Anda tetap akan diminta mempelajari skripsi yang Anda kerjakan gitu. Karena skripsi yang Anda kerjakan itu benar-benar skripsi yang Anda pahami. Tuh, sehingga mau Anda pakai joki mau Anda nggak pakai joki, tetap Anda harus paham sama skripsinya. Jadi sama-sama ngeluarin effort. Sedangkan enaknya kalau yang tidak menggunakan joki, effortnya nggak ngeluarin duit. Sedangkan kalau yang dia pakai joki, effortnya 2 kali. Dia harus mempelajari, harus mengeluarkan duit. Padahal niatnya ngeluarin duit, biarin cepat dikerjakan. Tapi kenyataannya pas lagi bimbingan, tetap disuruh ngulang berkali-kali. Jadi lebih baik tidak usah pakai joki, karena nggak ada untungnya. Taskia Kirana melaporkan untuk investigasi.